Langit malam itu terasa lebih rendah, lebih berat, seolah menekan dada siapapun yang mendengarnya. Karena inilah kisah yang sering disalahpahami, kisah ketika malaikat maut tidak datang untuk mencabut nyawa, dan seorang nabi justru melangkah hidap-hidap, melintasi 7 lapis langit hingga mendekati neraka. Dengarkan sampai akhir agar maknanya tidak terpotong, agar kebenaran tidak berubah menjadi kesesatan, dan agar rahasia yang tersimpan di balik takdir benar-benar utuh. Jika kisah ini bermanfaat, sebarkan ke grup keluarga dan teman. Jangan biarkan ia berhenti pada satu hati saja. Tekan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Subscribe agar tak tertinggal kisah-kisah pengingat jiwa berikutnya. Dan tuliskan amin sebagai doa bersama. Semoga siapapun yang mendengarkan hingga akhir dilapangkan dadanya, diteguhkan imannya, dijauhkan dari husnul khatimah yang buruk, dan dipanggil kelak dalam keadaan diridhai Allah. Maka kini, tenangkan hati, rapatkan pendengaran, mari kita mulai kisahnya. Malam turun perlahan di bumi, tanpa petir, tanpa angin, tanpa pertanda. Kota-kota manusia terlelap, api unggun padam satu persatu, dan doa-doa terakhir menguap ke langit seperti asap tipis. Di tengah keheningan itu, seorang lelaki berdiri sendirian. Tubuhnya tegak, napasnya teratur, hatinya penuh, namun tenang. Dialah Idris, seorang nabi yang hidupnya tak pernah gaduh, tapi jejaknya membuat semesta menoleh. Langit malam tidak berkilau seperti biasanya. Bintang-bintang redup, seakan menahan cahaya. Di lapisan-lapisan atas, para malaikat berhenti bergerak. Catatan amal yang biasa bergetar kini diam. Nama Idris terucap, bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran. Sebuah nama yang dikenal bukan karena usia, bukan karena jumlah pengikut, melainkan karena ketekunan yang tak pernah surut. Setiap amalnya rapi, setiap niatnya jernih, terlalu jernih untuk diabaikan. Di bumi, Idris menundukkan kepala, sujudnya lebih lama dari biasanya. Tanah di bawah dahinya terasa dingin, namun dadanya hangat. Ia tidak tahu apa yang sedang disiapkan untuknya. Ia hanya tahu satu hal, malam ini berbeda. Ada beban halus di udara, ada penantian yang tidak bernama, seolah bumi menahannya dan langit memanggilnya dalam waktu yang sama. Di tempat yang tidak tersentuh arah, malaikat maut berdiri, tidak bergerak, tidak terbang. Sayapnya terlipat rapat. Untuk pertama kalinya sejak diciptakan, ia menunggu tanpa perintah yang jelas. Biasanya ia turun dengan ketetapan yang tegas, nyawa dicabut, waktu berakhir. Tapi kali ini, namanya disebut tanpa kata akhir. Hanya nama, Idris. Langit pertama bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena penasaran. Ada manusia yang catatan amalnya membuat para penjaga langit saling memandang. Tidak ada dosa besar yang berteriak, tidak ada kesombongan yang berbau. Hanya konsistensi, hanya kesetiaan pada perintah, dan justru karena itulah kegelisahan muncul. Sebab yang akan terjadi bukanlah hal biasa. Idris bangkit dari sujud, ia menarik napas dalam. Tidak ada suara yang memanggilnya, namun dadanya bergetar seperti menjawab panggilan yang tak terdengar. Malam terasa lebih pekat, bayangan tubuhnya memanjang di tanah, lalu memendek, lalu menghilang. Sejenak ia memandang langit, tatapannya tidak menantang, tidak meminta, hanya pasrah. Di atas, malaikat maut akhirnya membuka sayapnya. Bukan untuk mencabut nyawa, bukan untuk menutup takdir. Ia turun membawa sesuatu yang lebih berat dari kematian. Sebuah perjalanan yang belum pernah diberikan kepada manusia hidup. Perjalanan yang akan mengubah cara langit memandang bumi. Langkah pertama belum diambil, namun keputusan telah dibuat. Dan ketika langit mulai bergerak kembali, satu hal menjadi jelas. Malam ini, Idris tidak akan sekadar hidup atau mati. Malam ini, rahasia mulai dibuka, dan apa yang akan ia lihat akan membuat makna kematian tidak lagi sesederhana sebelumnya. Udara malam di sekitar Idris berubah. Tidak dingin, tidak panas, tapi berat seperti beban yang menekan tanpa menyentuh. Ia berdiri diam, sementara dunia di sekelilingnya terasa melambat. Api lampu meredup, suara serangga menghilang, bahkan detak jantungnya sendiri terdengar jauh. Pada saat itulah, ruang di depannya seakan terbelah tanpa suara. Malaikat maut hadir tanpa cahaya menyilaukan. Tidak ada kilat, tidak ada gemuruh. Ia berdiri dengan ketenangan yang menakutkan, karena ketenangan itu biasanya datang bersama akhir kehidupan. Namun kali ini,
Tidak ada hawa kematian, tidak ada dingin yang mematikan, tidak ada rasa terputus. Idris menatap, dan jiwanya tidak berontak. Tidak satu kata pun terucap, tapi Idris mengerti. Kehadiran itu membawa pesan yang tidak biasa. Bukan perintah untuk bersiap wafat, melainkan panggilan untuk berjalan. Panggilan yang tidak pernah ditujukan kepada manusia hidup. Panggilan yang membuat bahkan malaikat penjaga waktu menahan langkahnya. Idris merasakan getaran halus di dadanya. Bukan takut, bukan ragu. Sebuah kesadaran yang perlahan naik, seperti ombak yang tidak menghantam, tapi mengangkat. Ia memahami bahwa yang datang kepadanya bukan pilihan, melainkan amanah. Dan amanah itu berat, karena ia belum tahu kemana langkah ini akan membawanya kembali atau apakah ada kembali. Langit di atasnya seakan membuka lapisan demi lapisan, meski mata manusia tak mampu melihatnya. Di sana, para malaikat memperhatikan. Catatan amal Idris bergetar pelan, seperti lembaran yang disentuh angin. Tidak ada penghapusan, tidak ada penambahan, semua telah cukup. Justru itulah yang membuat perjalanan ini dimulai. Malaikat maut melangkah lebih dekat, sayapnya tetap terlipat, seakan menahan sesuatu yang seharusnya terjadi. Di dalam dirinya, ada perintah yang belum sempurna. Biasanya ia tahu akhir dari setiap perjalanan. Kali ini, ia hanya tahu awalnya, dan itu membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Idris menarik napas panjang. Tanah tempat ia berdiri terasa asing, seakan bukan lagi bagian dari dunia yang akan ia pijak. Ia menoleh sekali lagi ke arah bumi. Tidak ada perpisahan yang diucapkan, tidak ada pesan yang ditinggalkan, karena ia sendiri tidak tahu apakah ini perpisahan atau sekadar jeda yang sangat panjang. Langkah pertama diambil, bukan dengan kaki, melainkan dengan izin. Ruang melipat, jarak kehilangan makna. Dalam sekejap yang terasa seperti selamanya, bumi menjauh tanpa bergerak. Idris tidak terangkat, ia ditarik oleh kehendak yang lebih tinggi. Di balik ketenangan itu, ancaman mulai berdenyut. Karena perjalanan ini bukan sekadar naik. Ia adalah penilaian tanpa sidang, penglihatan tanpa tabir. Dan semakin tinggi langkah Idris, semakin jelas satu kenyataan: tidak semua yang dipanggil ke langit akan disambut dengan keselamatan. Langit pertama menunggu, dan di baliknya, sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan kepada manusia hidup mulai bersiap menampakkan diri. Pergerakan itu berhenti tanpa benar-benar berhenti. Idris tidak lagi merasakan bumi di bawahnya, namun ia juga belum menyentuh langit. Ia berada di sela, di ruang yang tidak mengenal arah. Tidak ada atas atau bawah, tidak ada waktu yang bisa dihitung. Hanya kesadaran yang tetap terjaga, jernih, dan waspada. Setiap tarikan napasnya terasa seperti keputusan baru. Malaikat maut berdiri di sisinya. Kali ini lebih dekat, bukan sebagai pencabut nyawa, melainkan sebagai penunjuk jalan yang sendiri tidak sepenuhnya tahu ujung perjalanan. Idris dapat merasakan itu. Ada ketegangan yang halus, seperti tali yang ditarik terlalu kencang namun belum putus. Sesuatu sedang ditahan agar tidak terjadi terlalu cepat. Idris memahami satu hal dengan sangat jelas. Perjalanan ini tidak disertai janji kembali. Tidak ada jaminan ia akan menginjak tanah lagi. Tidak ada kepastian ia akan melihat fajar berikutnya. Kesadaran itu tidak membuatnya gentar, justru membuat langkah batinnya semakin kokoh. Jika ini akhir, maka ia ingin akhir itu terjadi dalam ketaatan penuh. Cahaya mulai tampak jauh di hadapan, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan namun dingin. Langit pertama, Idris merasakannya sebelum melihatnya. Ada tekanan lembut di dadanya, seperti udara tipis yang menuntut ketulusan lebih dalam. Di tempat ini tidak ada topeng yang bertahan. Penjaga langit berdiri tanpa bayangan. Wajah mereka tidak menunjukkan penilaian, hanya pengawasan. Nama Idris dikenal. Catatannya telah lebih dulu sampai. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertanyaan. Gerbang terbuka perlahan, bukan sebagai sambutan, melainkan sebagai pengakuan bahwa ia memang diizinkan melangkah sejauh ini. Saat Idris melewati batas itu, ia merasakan sesuatu tertinggal. Bukan tubuh, bukan jiwa, melainkan keterikatan. Keinginan untuk dikenal, harapan akan pujian. Semua yang biasanya halus, namun mengikat, luruh tanpa suara. Langit pertama tidak mengambil apapun, ia hanya menyingkap apa yang tidak perlu dibawa lebih jauh. Di belakangnya, malaikat maut berhenti sejenak. Ia menoleh, bukan ke Idris,
melainkan ke arah yang lebih tinggi. Ada perintah lanjutan yang sedang menunggu untuk diturunkan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang mendekati kecemasan, bukan karena ragu pada ketetapan, melainkan karena apa yang akan diperlihatkan berikutnya tidak pernah disaksikan manusia hidup. Idris melangkah lagi. Setiap langkah terasa lebih ringan, namun maknanya semakin berat. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang keistimewaan, melainkan tentang kesaksian. Ia akan melihat apa yang selama ini hanya dijanjikan melalui kata-kata. Dan apapun yang akan ia lihat, tidak semuanya dimaksudkan untuk menghibur. Langit di atasnya tampak berlapis, berkilau, namun juga menyimpan bayangan. Di balik keindahan itu, ada peringatan yang belum diucapkan. Ada jalur yang tidak hanya naik, tetapi juga bisa berbelok. Idris merasakannya seperti denyut jauh di relung jiwa. Perjalanan masih awal, namun beban makna telah mulai menekan. Dan di kejauhan, bukan hanya cahaya yang menunggu, tetapi juga nama lain yang akan disebut, nama yang selalu membuat seluruh langit terdiam. Neraka. Langkah Idris belum mengarah ke sana. Namun sejak saat itu, ia tahu jalan pulang, jika ada, tidak akan sama lagi. Langit pertama tidak menyambut dengan suara, ia menyambut dengan rasa. Idris merasakannya begitu ia sepenuhnya melangkah masuk sebuah ketenangan yang terlalu sempurna sampai terasa menekan. Cahaya di sini lembut, menyebar tanpa sumber yang jelas. Tidak ada matahari, tidak ada bayangan. Segala sesuatu terlihat, namun tidak ada yang bisa disentuh sembarangan. Udara terasa tipis, bukan untuk menyulitkan napas, melainkan untuk menguji ketulusan. Setiap tarikan napas seperti melewati lapisan kejujuran yang tak bisa ditembus kepura-puraan. Idris berjalan perlahan, bukan karena ragu, tetapi karena setiap langkah membawa gema, seolah langit ini mencatat bukan hanya jejak kaki, tetapi juga isi hatinya. Di sekelilingnya, lembaran-lembaran cahaya melayang. Itulah catatan amal, bukan kertas, bukan tulisan, melainkan rekaman hidup yang berdenyut. Saat Idris mendekat, catatan itu bergetar halus, tidak liar, tidak gelisah, getaran yang teratur, seperti nafas orang yang siap menerima apapun yang akan datang. Para malaikat penjaga berdiri berjajar, tidak menghalangi, tidak pula mempersilakan. Tatapan mereka lurus, menembus, seolah melihat sesuatu yang bahkan Idris sendiri belum sepenuhnya fahami. Tidak ada pujian atas kebaikan, tidak ada celaan atas kekurangan. Di langit ini penilaian tidak diucapkan, ia dirasakan. Idris berhenti sejenak. Dadanya terasa sedikit lebih berat, bukan karena dosa yang menumpuk, melainkan karena kesadaran bahwa setiap kebaikan pun akan ditanya tujuannya. Tidak ada amal yang lewat tanpa niat, dan niat yang paling halus sekalipun kini berdiri telanjang. Di kejauhan, sebuah getaran berbeda muncul, lebih dalam, lebih dingin. Idris tidak melihat apapun, tapi ia tahu ada nama lain yang disebut di langit ini, sebuah nama yang tidak diucapkan keras-keras, namun cukup untuk membuat penjaga langit saling menoleh. Neraka bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai peringatan. Malaikat maut melangkah mendekat, masih tanpa sayap terbuka, masih tanpa tugas akhir. Ia berdiri di sisi Idris, namun pandangannya tidak pada nabi itu. Pandangannya tertuju pada catatan amal yang terus bergetar. Ada sesuatu di sana yang membuat waktu seakan menahan diri. Getaran itu bukan tanda bahaya, justru sebaliknya, terlalu seimbang, terlalu rapi. Seakan kehidupan Idris telah disusun dengan ketelitian yang jarang terlihat, dan ketelitian itulah yang memicu kegelisahan halus di langit. Karena keseimbangan sempurna selalu mengundang ujian yang lebih dalam. Idris melanjutkan langkah. Cahaya di depannya mulai berubah warna, sedikit lebih terang, sedikit lebih tajam. Langit pertama seakan melepaskannya tanpa ikatan. Tidak ada yang ditahan, tidak ada yang ditambahkan, namun sesuatu telah tertanam di dalam kesadarannya. Perjalanan ini tidak hanya tentang naik, tetapi tentang melihat apa yang seharusnya tidak dilihat sebelum waktunya. Saat gerbang menuju lapisan berikutnya mulai terbuka, Idris merasakan satu hal yang jelas. Langit pertama bukanlah tempat yang berbahaya, tapi justru karena itulah ia berbahaya. Ia membuat siapapun merasa aman, sebelum memperlihatkan bahwa keselamatan tidak selalu berarti akhir yang tenang. Getaran catatan amal perlahan mereda, namun gema namanya telah naik lebih tinggi. Dan di atas sana
ancaman tidak lagi sekadar bisikan. Gerbang langit pertama menutup tanpa suara di belakang Idris. Tidak ada dentang, tidak ada getaran. Seakan lapisan itu tidak pernah terbuka. Cahaya di sekelilingnya berubah perlahan, lebih pucat, lebih dingin. Disinilah bisikan mulai terasa. Bukan suara yang terdengar di telinga, melainkan tekanan halus yang langsung menyentuh kesadaran. Langit kedua menyambut dengan jarak. Ruang di sini lebih luas, namun terasa kosong. Tidak ada lembaran cahaya seperti sebelumnya. Tidak ada catatan yang bergetar. Hanya hamparan terang yang sunyi, seolah tempat ini diciptakan untuk menunggu. Idris melangkah perlahan, merasakan setiap denyut hatinya sendiri. Para penjaga langit kedua tidak berdiri berjajar. Mereka tersebar, mengawasi dari kejauhan. Tatapan mereka tidak fokus pada tubuh Idris, melainkan pada bayangan tak kasat mata yang mengikutinya. Sesuatu dari bawah, sesuatu dari masa depan. Idris merasakan itu, meski belum memahami bentuknya. Bisikan itu muncul kembali, lebih jelas. Levi, dekat, bukan peringatan keras, melainkan pengingat yang menusuk. Sebuah kata berulang tanpa suara, namun berat. Neraka, bukan sebagai ancaman langsung, tetapi sebagai kemungkinan. Sebuah kemungkinan yang bahkan orang saleh pun tidak kebal darinya jika takdir menghendaki. Idris berhenti. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, dadanya mengeras, bukan karena takut akan api, melainkan karena kesadaran bahwa ketaatan tidak selalu berarti aman dari ujian. Justru ketaatan sering menjadi alasan ujian itu datang lebih dekat. Malaikat maut berdiri sedikit di belakangnya, masih diam, masih tanpa gerak. Namun kehadirannya kini terasa berbeda. Ada beban yang belum pernah Idris rasakan sebelumnya, seolah malaikat itu membawa sesuatu yang belum diungkapkan, sesuatu yang tidak tercatat dalam perjalanan biasa antara hidup dan mati. Di kejauhan, cahaya berdenyut pelan, bukan cahaya langit, melainkan pantulan dari bawah. Idris tidak melihat api, namun ia merasakan panasnya dalam ingatan yang bukan miliknya, jeritan yang tidak terdengar, penyesalan yang tidak bisa dihapus. Semua itu datang bukan sebagai gambaran, tetapi sebagai rasa yang singkat dan tajam. Penjaga langit mendekat satu langkah, tidak berbicara, tidak memberi isyarat. Namun dari kedekatan itu, Idris memahami satu hal penting. Perjalanan ini tidak lagi lurus ke atas. Ada jalur lain, jalur yang tidak terlihat, namun selalu mengintai siapapun yang melangkah terlalu yakin. Idris menarik napas panjang. Ia menunduk, bukan dalam sujud, tetapi dalam penerimaan. Jika neraka adalah bagian dari kesaksian yang harus ia lihat, maka ia tidak akan memalingkan wajahnya. Doanya tidak terucap dengan kata-kata. Doanya hadir sebagai keteguhan untuk tidak lari dari kebenaran, seberat apapun bentuknya. Cahaya di depan mulai bergerak. Langit ketiga menanti. Namun sebelum langkah itu diambil, bisikan terakhir menguat, menekan seperti cap yang ditanamkan di dada. Tidak semua yang naik akan diuji dengan cahaya. Sebagian akan diuji dengan bayangan dari bawah. Langkah Idris kembali maju. Ancaman kini tidak lagi samar. Dan sejak saat itu, perjalanan ini berhenti menjadi undangan. Ia berubah menjadi pengadilan yang belum menjatuhkan vonis. Langkah Idris memasuki langit ketiga terasa berbeda sejak awal. Jika lapisan sebelumnya dingin dan sunyi, maka di sini udara seolah bergetar oleh ingatan. Cahaya tidak lagi statis. Ia bergerak perlahan, berlapis, seperti tirai yang membuka dan menutup masa lalu. Idris merasakan waktu tidak berjalan lurus. Detik-detik berlipat, menumpuk, lalu terurai kembali tanpa urutan. Di sekelilingnya, bayangan mulai muncul. Bukan bayangan tubuh, melainkan bayangan peristiwa. Kota-kota yang pernah megah, kini runtuh tanpa suara. Menara-menara tinggi patah dan tenggelam dalam debu. Idris melihat Iomadumet terdahulu wajah mereka samar, namun rasa yang mereka tinggalkan sangat nyata. Kesombongan, keangkuhan, keyakinan bahwa kekuatan mereka tak akan pernah berakhir. Langit ketiga tidak memperlihatkan hukuman. Ia memperlihatkan sebab. Setiap kehancuran hadir tanpa api, tanpa jeritan, hanya dengan kesunyian yang menyesakkan. Idris memahami pesan itu dengan jelas. Azab tidak selalu datang sebagai ledakan. Terkadang ia datang sebagai akhir yang sunyi, ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Langkah Idris melambat. Dadanya terasa berat, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh tanggung jawab. Ia melihat bagaimana ilmu disalahgunakan, bagaimana nikmat berubah menjadi alasan lupa,
Semua itu bukan cerita asing. Semua itu pernah terjadi di bumi dan akan terjadi lagi. Langit ini hanya mengulangkannya agar tidak ada yang bisa berkata, "Aku tidak tahu." Di kejauhan, malaikat maut berhenti. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, ia tidak mengikuti tepat di belakang. Ada batas yang bahkan ia tidak lewati tanpa perintah baru. Idris menyadari hal itu, dan untuk sesaat ia berjalan sendirian. Kesendirian yang tidak sepi, karena dipenuhi oleh gema sejarah. Waktu semakin retak. Idris melihat satu umat hidup dalam kemakmuran singkat, lalu lenyap dalam satu tarikan napas. Ia melihat kaum yang menertawakan peringatan, lalu mencari perlindungan yang tidak pernah datang. Setiap adegan berlalu cepat, namun meninggalkan bekas yang dalam. Langit ketiga tidak meminta Idris menilai. Ia hanya memintanya menyaksikan. Cahaya mulai berubah lagi. Lebih terang, namun juga lebih tajam. Idris merasakan tekanan baru di pelipisnya. Seakan pikirannya dipaksa tetap terjaga. Di Lanhed ini tidak ada ruang untuk lalai. Setiap detik adalah pengingat bahwa manusia sering jatuh, bukan karena tidak tahu, tetapi karena merasa aman terlalu cepat. Malaikat maut kembali mendekat. Saat batas langit ketiga terlihat, sayapnya masih terlipat. Namun kini, Idris bisa merasakan berat yang ia bawa. Ada sesuatu yang akan diucapkan di langit berikutnya. Sesuatu yang tidak bisa ditunda lebih lama. Sebelum melangkah keluar, Idris menoleh sekali lagi ke bahanggen-bahanggen yang memudar. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa menang, hanya tekad yang semakin dalam untuk tidak menjadi bagian dari pengulangan itu. Ia tahu perjalanan ini belum mencapai inti. Apa yang ia lihat hanyalah permukaan dari ujian yang lebih besar. Saat gerbang langit keempat mulai tampak, waktu perlahan menyatu kembali. Namun retaknya telah meninggalkan bekas. Idris kini mengerti. Semakin tinggi ia naik, semakin jelas terlihat betapa rapuhnya manusia ketika merasa paling kuat. Langkahnya maju tanpa ragu, karena di depan bukan lagi sejarah yang menunggu, melainkan rahasia yang belum pernah disentuh manusia hidup. Langit keempat menyambut dengan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada bayangan runtuh, tidak ada gema sejarah. Ruang ini terasa stabil, seakan diciptakan untuk menahan sesuatu yang terlalu berat jika langsung diteruskan. Cahaya di sini putih pucat, menyelimuti tanpa hangat. Idris merasakan dadanya mengencang. Napasnya tetap teratur, namun ada tekanan yang perlahan tumbuh. Langkahnya melambat dengan sendirinya, bukan karena takut, tetapi karena tubuh dan jiwanya merasakan batas. Di tempat ini tidak ada peristiwa yang ditampilkan, tidak ada peringatan yang diulang. Justru karena itulah, langit keempat terasa paling jujur. Ia tidak mengalihkan perhatian. Ia memaksa siapapun yang hadir untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Di belakangnya, langkah malaikat maut berhenti. Bukan sekadar melambat, benar-benar berhenti. Idris merasakannya tanpa menoleh. Kehadiran yang biasanya konstan kini tertahan. Seolah ada garis tak terlihat yang tidak boleh dilampaui. Untuk pertama kalinya, perjalanan ini terbelah. Idris menoleh. Malaikat maut berdiri tegak. Sayapnya masih terlipat, namun ada ketegangan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Wajahnya tetap tenang, namun keheningan di sekitarnya terasa berat. Ia bukan menunggu perintah. Ia sedang menahan sesuatu yang jika diteruskan akan mengubah makna tugasnya selamanya. Waktu terasa menipis, meski tidak bergerak. Idris memahami satu hal dengan jelas. Di langit keempat, keputusan tidak lagi otomatis. Disinilah takdir dipertimbangkan dengan cara yang tidak pernah terlihat oleh makhluk manapun. Bukan tentang dosa dan pahala semata, melainkan tentang peran yang harus dijalani hingga batas terakhir. Idris berdiri diam. Ia tidak bertanya. Ia tidak meminta penjelasan. Dalam hatinya, doa mengalir tanpa suara. Bukan untuk keselamatan, melainkan untuk kejujuran. Jika ia harus melangkah sendiri, maka ia ingin melangkah tanpa keraguan. Jika ia harus berhenti di sini, maka ia ingin berhenti tanpa penyesalan. Cahaya di depan bergetar pelan. Langit kelima memanggil. Namun panggilan itu belum lengkap. Ada sesuatu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Idris merasakan denyut aneh di dadanya. Seolah jiwanya diuji, bukan oleh apa yang akan ia lihat, tetapi oleh apa yang bersedia ia terima. Malaikat maut akhirnya melangkah satu kali. Bukan maju, bukan mundur, satu langkah yang menandai batas. Idris merasakan pesan itu tanpa kata. Setelah ini, apapun yang terjadi tidak lagi bisa dianggap sebagai perjalanan biasa. Tidak ada peran yang aman, tidak ada posisi yang netral. Idris menundukkan kepala.
Sekilas, bumi terasa sangat jauh, bukan karena jarak, tetapi karena perubahan. Ia sadar bahwa dirinya tidak lagi sekadar manusia yang taat. Ia telah menjadi saksi yang dibawa terlalu dekat dengan rahasia. Dan rahasia, ketika dibuka, selalu menuntut harga. Keheningan semakin menekan, cahaya semakin tipis. Langit keempat seolah menahan napas bersama mereka. Di kejauhan, ada aroma yang belum pernah Idris cium sebelumnya, bukan api, namun pertanda bahwa api bukan lagi sekadar kemungkinan. Langkah berikutnya belum diambil, namun keputusan telah mendekati titiknya. Dan sejak malaikat maut berhenti di langit ini, jelaslah satu hal. Perjalanan ini telah melewati batas yang seharusnya tidak dilampaui manusia hidup. Langit kelima tidak terbuka seperti sebelumnya. Tidak ada gerbang yang jelas. Tidak ada cahaya yang menyambut. Idris merasakan perpindahan itu sebagai perubahan arah, bukan ketinggian. Seolah langkahnya tidak lagi naik, melainkan bergeser ke sisi yang tidak pernah ia kenal. Ruang di sekelilingnya menggelap perlahan. Bukan gelap yang menakutkan, tetapi gelap yang menyimpan panas. Udara berubah, lebih padat. Setiap tarikan napas membawa aroma asing, bukan bau api, namun sisa dari sesuatu yang terbakar lama. Idris mengenali pertanda itu dengan naluri yang dalam. Ini bukan lagi langit yang sekadar menguji keikhlasan. Ini wilayah yang bersentuhan dengan akibat. Malaikat maut kembali berdiri di sisinya, namun kini kehadirannya terasa berbeda. Lebih berat, lebih dekat. Tidak ada lagi jarak aman di antara mereka. Idris merasakan bahwa arah perjalanan telah bergeser, bukan menuju cahaya yang lebih tinggi, melainkan mendekati batas yang tidak pernah ditunjukkan kepada manusia sebelum kematian. Langit di atas tidak lagi terlihat berlapis. Ia seperti tertutup kabut tipis yang berdenyut pelan. Cahaya yang tersisa tidak datang dari atas, melainkan dari samping, berwarna jingga redup. Idris menyadari bahwa ini adalah cahaya pantulan. Cahaya yang berasal dari tempat lain, dari bawah. Langkahnya terasa lebih berat, seolah tanah tak terlihat di bawahnya menahan dengan sengaja. Setiap maju satu langkah, dadanya ditekan oleh kesadaran baru. Tidak semua perjalanan ke langit berarti menjauh dari neraka. Terkadang, untuk memahami keadilan, seseorang harus didekatkan pada hukuman. Suara tidak terdengar, namun gema muncul di dalam kepala. Bukan kata-kata, melainkan rasa penyesalan yang membeku, rasa marah yang tidak menemukan sasaran, rasa berharap yang terlambat. Idris tidak melihat siapapun, namun ia tahu perasaan itu bukan miliknya. Ia sedang melewati lapisan yang menyimpan sisi kesadaran dari tempat yang dijauhi semua makhluk. Malaikat maut melangkah lebih dulu. Untuk pertama kalinya, ia memimpin dengan tegas. Idris mengikuti tanpa bertanya. Di dalam hatinya, ada doa yang terus berulang. Bukan untuk diselamatkan, tetapi agar hatinya tidak mengeras oleh apa yang akan ia saksikan. Panas semakin terasa, bukan panas yang membakar kulit, melainkan panas yang menekan dari dalam dada. Idris merasakan denyut jantungnya lebih kuat, bukan karena takut mati, tetapi karena menyadari bahwa batas antara rahmat dan keadilan kini sangat tipis. Cahaya jingga di kejauhan bergetar, bukan nyala api, melainkan pantulan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Idris tidak melihat gerbang, namun ia tahu di balik lapisan ini, neraka bukan lagi sekadar nama yang dibisikkan. Ia hampir menjadi pemandangan. Langkah mereka melambat bersamaan. Malaikat maut berhenti mendadak. Idris ikut berhenti. Di hadapan mereka, ruang terasa seperti dinding yang bernafas. Panas dan dingin bertabrakan. Cahaya dan gelap saling menekan, seolah dua ketetapan besar sedang bertemu, dan satu keputusan akan diambil. Idris merasakan sesuatu di dadanya hampir runtuh. Bukan imannya, tetapi ketenangan yang selama ini menyertainya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dekat dengan kekalahan. Bukan kalah oleh dosa, tetapi kalah oleh beratnya kesaksian yang harus ia tanggung. Arah telah berubah. Perjalanan tidak lagi sekadar naik. Dan di hadapan mereka, neraka tidak berteriak, menunggu. Ruang di hadapan Idris tidak lagi gelap, tetapi juga belum menyala. Ia berdenyut pelan, seperti dada yang menahan napas. Panas dan dingin bertemu tanpa saling mengalahkan. Di titik itulah, Idris memahami. Ia telah berada di ambang, bukan di dalam, belum sepenuhnya di luar. Ambang yang hanya dilewati oleh keputusan, bukan oleh langkah.
Cahaya jingga merambat dari sisi-sisi yang tak terlihat. Ia tidak berkilat. Ia meresap. Setiap denyutnya membawa kesadaran bahwa tempat ini hidup dengan cara yang berbeda. Neraka tidak meledak. Neraka menunggu, dan penantian itu terasa lebih mengerikan daripada api yang menyala. Malaikat maut berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, Idris merasakan sesuatu dari dirinya yang jarang terungkap. Kehati-hatian, bukan takut, bukan ragu. Sebuah kesadaran bahwa wilayah ini memiliki hukum yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa disingkat. Bahkan, malaikat pun tunduk pada ritmenya. Gerbang itu tidak tampak seperti pintu. Ia lebih menyerupai batas kesadaran, sebuah garis yang tidak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. Saat Idris mendekat, batas itu bergetar. Bukan menolak, bukan menyambut. Ia mengenali. Seperti mata yang membuka tanpa kelopak, Idris merasakan detak kuat di dadanya. Bukan karena ancaman, melainkan karena pengakuan. Neraka mengenali tamunya. Bukan sebagai penghuni, bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi yang datang terlalu cepat. Pengakuan itu dingin, menekan, dan sangat jelas. Udara berubah semakin berat. Aroma hangus kini nyata. Bukan sekadar sisa, namun tidak ada api yang terlihat. Idris menyadari bahwa api bukanlah hal pertama yang diperlihatkan. Yang pertama ditunjukkan adalah akibat, rasa sesak karena kesempatan yang telah berlalu, rasa hancur karena kebenaran yang ditolak terlalu lama. Di balik batas itu, kesadaran lain bergerak, tidak terlihat, tidak bersuara, namun kehadirannya kuat, seperti arus yang bisa menyeret siapapun yang lengah. Idris berdiri tegak. Setiap inci dari dirinya dipaksa untuk tetap utuh, untuk tidak terpecah oleh apa yang ia rasakan. Malaikat maut melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti. Setengah langkah itu cukup untuk menandai jarak aman. Ia tidak akan melewati batas itu kecuali dengan perintah yang jelas. Idris menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin berat. Jika ia melangkah sendiri, tidak ada yang bisa menariknya kembali kecuali kehendak yang sama yang membawanya ke sini. Waktu terasa menekan dari semua arah. Tidak bergerak, namun memaksa keputusan. Idris menutup matanya sejenak, bukan untuk menghindar, tetapi untuk meneguhkan niat. Jika ia harus melihat, maka ia ingin melihat tanpa kebencian. Jika ia harus mendekat, maka ia ingin mendekat tanpa kesombongan. Saat matanya terbuka, batas itu bergetar lebih kuat, seolah menjawab kesiapan yang baru saja ditegaskan. Idris merasakan panas naik perlahan, menyentuh kesadarannya, bukan tubuhnya. Di dalam panas itu, ada pesan yang tidak diucapkan. Tidak ada yang datang ke sini tanpa alasan. Gerbang itu belum terbuka sepenuhnya. Namun, neraka telah mengenali, dan pengenalan itu sendiri sudah cukup untuk mengguncang jiwa manusia. Langkah berikutnya akan membawa Idris lebih dekat dari siapapun yang masih hidup. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi jarak aman antara kebenaran dan hukuman. Gerbang itu tidak terbuka sepenuhnya, namun apa yang ada di baliknya mulai merembes keluar. Idris tidak melangkah masuk, tetapi neraka melangkah mendekat, bukan dengan api, melainkan dengan rasa. Rasa berat yang menekan dada, seperti udara yang menolak untuk memberi ruang bernapas. Di sini, hukuman tidak menunggu putusan. Ia hadir sebagai akibat yang telah lama disiapkan. Idris melihat tanpa melihat. Pemandangan itu tidak datang melalui mata, melainkan melalui kesadaran yang dipaksa terbuka. Ia merasakan penyesalan yang belum sempat diucapkan. Doa yang tertahan di tenggorokan saat ajal datang terlalu cepat. Setiap rasa itu singkat, namun tajam, seperti serpihan yang menghantam jiwa satu persatu. Tidak ada jeritan, tidak ada ratapan. Justru keheningan itulah yang paling menyiksa. Idris memahami bahwa neraka tidak selalu bersih. Kadang ia sunyi, dan kesunyian itu menjadi ruang bagi kesadaran untuk menghukum dirinya sendiri tanpa henti. Di sanalah hukuman dimulai. Bahkan sebelum api menyentuh, malaikat maut tetap di tempatnya. Jaraknya kini terasa seperti batas tipis antara aman dan tenggelam. Idris merasakan kehadiran malaikat itu sebagai jangkar. Selama ia tidak melangkah lebih jauh, masih ada garis yang menahan. Namun garis itu menipis setiap detik. Kesadaran lain mulai muncul. Lebih kuat, lebih dalam. Idris merasakan berat dosa yang bukan miliknya, namun kini dipertontonkan kepadanya. Dosa yang lahir dari penundaan, dari meremehkan peringatan, dari keyakinan bahwa waktu masih panjang. Setiap dosa itu tidak datang dengan wajah pelaku,
melainkan dengan rasa kehilangan yang mereka tinggalkan. Dadanya mengencang. Idris hampir terjatuh, bukan karena api, tetapi karena beban makna. Untuk pertama kalinya, ia merasa hampir kalah. Bukan kalah oleh godaan, bukan kalah oleh ketakutan, melainkan oleh empati yang terlalu dalam. Menyaksikan akibat tanpa bisa menolong adalah ujian yang lebih berat daripada penderitaan itu sendiri. Idris menunduk. Doanya mengalir tanpa kata. Ia tidak meminta agar pemandangan ini dihentikan. Ia meminta agar hatinya tidak hancur olehnya, agar kesaksiannya tidak berubah menjadi beban yang membuatnya goyah. Di titik itu, panas terasa semakin dekat, seperti napas yang menyentuh tengkuk. Neraka seolah merespons. Batas berdenyut lebih cepat. Idris merasakan dorongan halus, bukan tarikan paksa, melainkan undangan yang menyesatkan. Sebuah bisikan tanpa suara. Satu langkah lagi, dan semuanya akan jelas. Satu langkah lagi, dan rahasia terbesar akan terbuka. Malaikat maut bergerak. Untuk pertama kalinya, sejak mereka tiba di ambang ini, ia mengangkat tangannya. Gerakannya tegas, menahan. Idris merasakan tekanan itu sebagai penyangga terakhir. Namun di balik penahanan itu, ada pengakuan yang diam-diam disampaikan. Bahkan malaikat tidak bisa menahan selamanya. Idris menarik napas dalam-dalam. Panas kini memenuhi kesadarannya. Namun imannya tetap berdiri. Goyah, tetapi belum runtuh. Ia tahu, jika ia menyerah pada rasa, ia akan terseret lebih jauh dari yang diizinkan. Dan jika itu terjadi, tidak ada jalan kembali. Gerbang itu kembali tenang. Meski panas tidak sepenuhnya surut. Hukuman belum dijatuhkan, namun telah diperlihatkan. Timbangan belum ditegakkan, namun akibat telah berbicara. Idris masih berdiri, hampir kalah, namun belum jatuh. Dan di hadapannya, neraka tidak menutup diri. Ia hanya menunggu siapa yang akan menyerah terlebih dahulu. Panas itu tidak bertambah, namun tidak juga berkurang. Ia menetap, seperti keputusan yang tertahan di ujung lidah. Idris masih berdiri di ambang, tubuhnya tegak, namun jiwanya bergetar halus. Setelah apa yang ia saksikan, diam terasa lebih berat daripada jeritan. Neraka tidak mendesaknya lagi. Kini, ia seolah menunggu jawaban. Malaikat maut menurunkan tangannya perlahan. Gerakannya tidak tergesa, namun syarat makna. Idris merasakan sesuatu berubah, bukan di ruang, melainkan di ketetapan yang menyelubungi mereka. Untuk pertama kalinya, sejak perjalanan ini dimulai, keheningan itu dipecahkan bukan oleh suara, melainkan oleh pengakuan yang mengalir langsung ke kesadaran Idris. Ia memahami tanpa kata bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar peringatan, bahwa perjalanan ini bukan kehormatan, melainkan amanah yang terlalu berat untuk ditolak. Ada ketetapan yang bahkan malaikat maut tidak berhak mengubahnya. Ketetapan yang telah ditulis sebelum langkah pertama Idris di bumi. Kesadaran itu menghantam perlahan namun pasti. Idris merasakan dadanya mengencang, seolah napasnya harus melewati lapisan makna yang lebih dalam. Ia mengerti sekarang mengapa malaikat maut sempat berhenti. Mengapa langkahnya ditahan, bukan karena ragu, tetapi karena batas kuasa telah tercapai. Neraka berdenyut pelan, seakan mendengarkan. Idris merasakan bahwa tempat ini tidak hanya menghukum, tetapi juga menyaksikan. Menyaksikan siapa yang memahami keadilan sebelum waktunya. Menyaksikan siapa yang tidak berpaling ketika kebenaran ditunjukkan tanpa hiasan. Idris menatap ke hadapan tanpa menantang. Dalam hatinya ada penerimaan yang pahit namun jujur. Jika ketetapan ini menuntutnya melihat lebih jauh, maka ia akan melihat. Jika ketetapan ini menuntutnya menanggung rasa yang tidak dimaksudkan untuk manusia hidup, maka ia akan menanggungnya selama ia tidak melangkah tanpa izin. Malaikat maut berdiri tegak kembali. Kini kehadirannya terasa lebih ringan, seolah beban yang ia tahan telah diserahkan. Idris memahami bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak lagi berada dalam wilayah malaikat itu. Ada keputusan yang hanya datang dari sumber yang lebih tinggi. Cahaya di sekitar mereka mulai berubah. Jingga meredup, digantikan kilau tipis yang hampir tak terlihat. Panas berkurang sedikit, cukup untuk memberi ruang bernapas. Neraka tidak menjauh, tetapi ia menahan diri, seolah menunggu keputusan terakhir sebelum membuka apa yang selama ini disembunyikan. Idris menutup matanya sejenak. Di dalam gelap itu, ia tidak melihat api atau hukuman. Ia melihat wajah-wajah yang tidak sempat kembali. Doa-doa yang terlambat, janji yang ditunda hingga waktu habis. Semua itu berputar cepat, lalu menghilang.
meninggalkan satu pesan yang jelas. Tidak ada ketetapan yang sia-sia, hanya manusia yang sering terlambat memahaminya. Saat matanya terbuka, ketenangan tipis menyelimuti dadanya. Bukan ketenangan karena selamat, melainkan ketenangan karena jujur. Ia tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya tidak dimaksudkan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk menguji batas terakhir keteguhannya. Di hadapan mereka, batas itu mulai berubah bentuk. Tidak membuka, tidak menutup, hanya bergeser, memberi jalan sempit yang tidak pernah ada sebelumnya. Pengakuan telah disampaikan, ketetapan telah mendekat, dan diambang antara keadilan dan rahmat. Idris bersiap menghadapi ujian yang tidak lagi bisa ditunda. Jalur sempit itu terbentang di hadapan Idris, bukan sebagai jalan yang nyata, melainkan sebagai izin yang rapuh. Di kiri dan kanan, panas berdenyut seperti makhluk hidup yang menahan lapar. Neraka tidak lagi hanya terasa, ia hadir, dekat, menunggu dengan kesabaran yang mengerikan. Idris berdiri di ambang itu, dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, dadanya benar-benar terasa kosong. Setiap napas membawa hawa panas yang menekan dari dalam, bukan membakar kulit, melainkan mengguncang keteguhan. Idris merasakan kekuatannya terkikis sedikit demi sedikit, bukan oleh dosa, tetapi oleh beratnya kesaksian. Melihat akibat tanpa mampu mengubahnya adalah luka yang tidak berdarah, namun menggerogoti perlahan. Di sekelilingnya, ruang bergetar. Api belum menyala liar, namun bayangannya menari di kesadaran. Idris merasakan dorongan yang kuat, bukan untuk melangkah maju, melainkan untuk menyerah. Menyerah pada kelelahan, menyerah pada rasa bahwa manusia tidak diciptakan untuk menanggung pandangan sejauh ini. Untuk sesaat, lututnya melemah, bukan karena panas, tetapi karena kejujuran yang telanjang. Ia menyadari bahwa dirinya hampir kalah, bukan kalah oleh neraka, tetapi kalah oleh batas dirinya sendiri. Kesadaran itu menusuk lebih dalam daripada api manapun. Malaikat maut tetap diam, tidak menahan, tidak mendorong. Keheningan itu menyampaikan pesan yang paling keras. Titik ini harus dilewati oleh Idris sendiri. Tidak ada tangan yang akan mengangkatnya jika ia jatuh ke dalam keputusasaan. Tidak ada suara yang akan memanggilnya kembali jika ia berpaling. Idris menutup mata. Di tengah panas dan tekanan itu, doanya muncul. Bukan doa yang panjang, bukan pula doa yang indah. Doanya sederhana dan jujur. Ia tidak meminta agar neraka dijauhkan. Ia tidak meminta agar ujian ini dihentikan. Ia hanya meminta satu hal, agar imannya tidak runtuh sebelum tubuhnya. Doa itu mengalir seperti bisikan di dalam dada, pelan namun teguh. Idris merasakan denyut kecil yang kembali menguat. Bukan kekuatan yang besar, tetapi cukup untuk berdiri, cukup untuk tidak menyerah, cukup untuk mengingat bahwa rahmat tidak selalu datang sebagai penyelamatan. Terkadang ia datang sebagai kemampuan untuk bertahan 1 detik lebih lama. Api di sekelilingnya berdenyut lebih keras, seolah menguji keteguhan itu. Panas memuncak, lalu berhenti mendadak. Ruang seakan membeku dalam satu tarikan napas panjang. Idris membuka matanya. Ia masih di tempat yang sama, namun sesuatu telah berubah. Jalur sempit itu tidak lagi tampak rapuh. Ia masih tipis, masih berbahaya, tetapi kini terasa stabil. Neraka tidak mundur, namun ia juga tidak mendekat. Seolah doa yang jujur telah menciptakan jarak yang tidak terlihat, namun nyata. Idris berdiri tegak kembali. Dadanya masih terasa sakit, namun tidak kosong lagi. Ia tahu, kemenangan ini bukan kemenangan besar. Ini hanyalah kemenangan sesaat, sebuah kelonggaran yang diberikan bukan karena keistimewaan, melainkan karena keteguhan di titik paling lemah. Malaikat maut melangkah 1 kali, bukan ke depan, bukan ke belakang. Langkah itu menandai perubahan. Idris merasakan arus baru mengalir di sekelilingnya. Lebih sejuk, lebih ringan. Bukan keselamatan, tetapi kesempatan. Api meredup sedikit. Ambang itu tidak lagi menekan. Idris belum keluar dari bahaya, namun di saat hampir kalah, ia menemukan titik balik. Dan dari titik itulah, keputusan yang lebih besar mulai bergerak. Udara berubah lebih dulu sebelum cahaya. Panas yang menekan dada Idris perlahan surut, bukan menghilang, tetapi ditarik seperti ombak yang mundur sesaat sebelum kembali menghantam. Namun kali ini, hantaman itu tidak datang. Ruang di sekelilingnya bergetar pelan, lalu stabil. Neraka masih ada, masih dekat, tetapi ia seperti menahan napasnya sendiri. Jalur sempit di hadapan Idris mulai berubah. Tidak melebar, tidak pula bercabang. Ia bergeser,
Sedikit saja, pergeseran yang nyaris tak terlihat, namun cukup untuk memberi arah baru. Idris merasakan sesuatu yang belum ia rasakan sejak perjalanan ini dimulai. Bukan tekanan, melainkan panggilan yang tenang. Cahaya tipis muncul dari sisi yang sebelumnya gelap. Bukan cahaya langit yang menyilaukan, bukan pula cahaya api. Cahaya itu lembut, dingin, dan terasa asing di tempat seperti ini. Idris memandangnya dengan hati-hati. Ia tahu, di wilayah seperti ini, tidak semua cahaya membawa keselamatan. Namun cahaya itu tidak mendekat. Ia menunggu, seolah menghormati keputusan yang harus diambil. Idris berdiri diam, merasakan dadanya yang masih berdenyut oleh sisa panas. Doanya belum sepenuhnya reda, keteguhan yang ia pegang masih rapuh. Namun cukup untuk melangkah jika diperlukan. Malaikat maut bergerak perlahan ke samping. Gerakannya membuka ruang, bukan mengarahkan. Idris memahami pesan itu tanpa kata. Jalan ini ada, tetapi tidak dipaksakan. Jalan ini bukan pelarian. Ia adalah hasil dari sesuatu yang baru saja terjadi. Doa yang jujur, keteguhan di titik terlemah, dan keputusan yang tidak menyerah meski hampir runtuh. Idris melangkah satu kali, bukan menuju neraka, bukan pula menjauh sepenuhnya. Ia melangkah mengikuti arah cahaya tipis itu. Begitu langkahnya jatuh, panas tidak kembali, neraka tetap di tempatnya. Namun jarak itu kini terasa nyata, seolah ada batas baru yang ditetapkan tanpa suara. Ruang berubah cepat, tekanan menghilang dari pelipisnya. Napasnya terasa lebih ringan. Idris menyadari bahwa ia sedang ditarik keluar dari ambang. Bukan karena ia layak, tetapi karena ia telah melewati ujian yang dimaksudkan untuk mematahkan. Cahaya semakin jelas, membentuk lorong sempit yang tidak menyerupai langit maupun bumi. Tempat ini tidak memiliki arah yang bisa disebut. Ia seperti persimpangan antara ketetapan dan rahmat. Idris melangkah tanpa tergesa. Setiap langkah terasa seperti penegasan bahwa ia masih diizinkan berdiri. Di belakangnya, neraka tidak mengaum, tidak memanggil, tidak mengejar. Diamnya terasa lebih berat daripada ancaman. Idris tahu, diam itu bukan tanda selesai. Ia adalah janji bahwa apa yang telah ia lihat tidak akan pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Lorong itu mulai menanjak bukan ke atas melainkan menjauh. Cahaya menjadi lebih stabil. Idris merasakan kesejukan menyentuh dadanya. Bukan sebagai kenyamanan, tetapi sebagai penopang. Ia belum aman, ia belum selesai. Namun ia telah keluar dari titik hampir kalah. Malaikat maut mengikuti dari belakang, langkahnya kini lebih ringan. Tidak ada lagi ketegangan yang menahan. Idris tidak menoleh. Ia tahu, apapun yang menunggunya di depan bukan hadiah. Ia adalah kelanjutan dari amanah yang semakin berat. Cahaya di ujung lorong bergetar pelan, seperti pintu yang tidak pernah direncanakan untuk dibuka. Idris berdiri di hadapannya. Jiwanya masih membawa panas neraka, namun kakinya kini berpijak pada jalan yang tidak seharusnya ada. Ia tidak tersenyum. Ia tidak bersyukur dengan lega. Karena ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah kemenangan parsial. Dan apa yang menunggunya setelah ini akan menguji bukan hanya keteguhan, tetapi makna hidup dan mati itu sendiri. Cahaya itu akhirnya membawa Idris keluar dari lorong sempit. Namun bukan ke langit yang ia kenal. Dan bukan pula kembali ke bumi. Ia tiba di sebuah hamparan yang hening, luas tanpa batas yang jelas, seolah ruang ini tidak diukur dengan jarak. Tidak ada panas neraka di sini. Tidak pula kesejukan langit. Udara terasa netral, menenangkan namun asing, seperti jeda panjang yang disengaja sebelum keputusan terakhir. Langkah Idris berhenti dengan sendirinya. Kakinya terasa ringan, hampir tidak menyentuh apapun. Di tempat ini, ia tidak merasakan waktu berjalan. Tidak ada detik yang berlalu, tidak ada saat yang menunggu. Segalanya terasa tetap, namun tidak beku, seperti tarikan napas yang ditahan terlalu lama tetapi belum dilepaskan. Cahaya menyelimuti sekelilingnya, bukan dari satu arah, melainkan dari keberadaan itu sendiri. Idris menyadari bahwa tempat ini tidak diciptakan untuk disinggahi banyak makhluk. Tidak ada jejak, tidak ada gema. Langkah sebelumnya, ia sendirian, namun tidak merasa ditinggalkan. Ada kehadiran yang tidak terlihat, tidak berbentuk, namun sangat nyata. Disinilah ia merasakan perbedaan yang paling jelas. Selama perjalanan, ia melihat akibat, hukuman, dan ketetapan. Namun di tempat ini, ia merasakan makna. Hidup dan mati tidak lagi terasa seperti dua ujung yang bertentangan, melainkan
seperti dua pintu yang saling berhadapan, dan ia berdiri tepat di tengahnya. Malaikat maut berhenti beberapa langkah di belakang. Untuk pertama kalinya, ia tidak mendekat, tidak karena tidak boleh, tetapi karena tidak perlu. Perannya di titik ini menjadi samar. Idris memahami pesan itu dengan tenang di tempat ini, bahkan kematian tidak memegang kendali penuh. Idris menunduk perlahan, bukan karena lelah, tetapi karena beban kesadaran yang baru saja jatuh ke dadanya. Ia mengerti sekarang mengapa ia dibawa sejauh ini, bukan untuk melihat neraka semata, bukan untuk menyaksikan hukuman, melainkan untuk memahami bahwa hidup bukan sekadar kesempatan, dan mati bukan sekadar akhir. Keduanya adalah amanah yang sering disalahpahami manusia. Di sekelilingnya, cahaya berdenyut lembut, seperti menanggapi pemahamannya. Tidak ada suara yang membenarkan, tidak ada isyarat yang memuji. Tempat ini tidak memberi jawaban dengan kata-kata. Ia hanya membuka ruang agar makna itu tumbuh sendiri di dalam hati. Idris merasakan kerinduan yang aneh, bukan rindu pada bumi, bukan pula rindu pada keselamatan. Ia merindukan kejelasan, namun ia juga menyadari bahwa tidak semua kejelasan diberikan sekaligus. Sebagian harus dibawa kembali sebagai beban, bukan sebagai cerita yang lengkap. Ia mengangkat pandangan. Di kejauhan, cahaya tampak berlapis tipis, seperti tirai yang belum dibuka. Idris tahu, di baliknya ada kelanjutan perjalanan. Namun ia juga tahu, ia tidak akan meninggalkan tempat ini sebagai orang yang sama. Apapun yang terjadi setelah ini, kesadarannya telah berubah selamanya. Malaikat maut tetap diam. Tidak ada isyarat untuk melangkah, tidak pula tanda untuk berhenti. Idris berdiri di antara hidup dan mati. Bukan sebagai penguasa, bukan pula sebagai korban. Ia berdiri sebagai saksi yang telah melihat terlalu jauh dan memahami terlalu dalam. Tempat ini tidak mencatat namanya, tidak menahannya, namun juga tidak mengizinkannya lupa. Dan ketika cahaya di hadapannya mulai bergerak perlahan, Idris menyadari satu hal yang mengguncang jiwanya. Perjalanan ini hampir selesai, tetapi tugas yang lahir darinya baru saja dimulai. Cahaya berlapis itu tidak terbuka sepenuhnya. Ia bergerak pelan, seperti tirai yang ragu untuk disingkap. Idris berdiri diam, merasakan ruang di sekelilingnya berubah tanpa berpindah. Tempat di antara hidup dan mati mulai bergetar halus, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tanda bahwa sesuatu sedang diputuskan. Bukan keputusan yang tergesa, keputusan yang ditimbang dengan kesenyapan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, Idris merasakan waktu berhenti dengan cara yang berbeda. Bukan terhenti karena beku, tetapi karena menunggu. Detik tidak berlalu, namun juga tidak menghilang. Seolah waktu sendiri menunduk, menanti satu ketetapan terakhir sebelum bergerak kembali. Di belakangnya, malaikat maut berdiri tanpa bayangan. Kehadirannya kini terasa sangat tenang. Tidak ada beban yang menekan, tidak ada tugas yang menggantung. Idris menyadari sesuatu yang mengguncang. Untuk sesaat, malaikat maut tidak menjalankan perannya. Ia tidak mencabut nyawa, ia tidak menjemput ajal, ia hanya menunggu. Kesadaran itu menusuk lembut, namun dalam. Jika bahkan kematian menunggu, maka apa yang sedang diputuskan di hadapan Idris bukanlah perkara kecil. Ini bukan soal hidup yang diperpanjang atau nyawa yang diambil. Ini soal arah yang akan memengaruhi cara manusia memandang hidup dan mati setelahnya. Idris menarik napas panjang. Tidak ada udara yang terasa masuk, namun dadanya mengembang. Ia merasa ringan dan berat dalam waktu yang sama. Ringan karena ia telah keluar dari ambang api. Berat karena ia membawa kesaksian yang tidak dimaksudkan untuk banyak makhluk. Kesaksian itu kini berdenyut di dalam dadanya, mencari tempat untuk berdiam. Cahaya di hadapannya mulai berpendar, sedikit lebih terang. Idris tidak melangkah. Ia tahu, di titik ini, langkah bukan lagi miliknya. Ia telah berjalan sejauh yang diizinkan. Selebihnya akan ditentukan oleh kehendak yang lebih tinggi. Kesadaran itu membuatnya tenang, meski ketidakpastian tetap mengintai. Waktu masih menunggu. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Idris berdiri dalam keheningan yang hampir suci. Ia tidak merasa diuji, tidak pula merasa diadili. Ia merasa sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang tidak akan bisa ia simpan sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Di dalam hatinya, doa muncul kembali. Bukan doa yang meminta tambahan umur, bukan pula doa yang meminta penundaan kematian. Doanya sederhana, namun berat maknanya.
agar apapun yang ditetapkan nanti tidak menjadikannya lalai dan tidak menjadikannya sombong, agar ia mampu menanggungnya tanpa merasa lebih tinggi dari manusia lain. Malaikat maut sedikit menunduk. Gerakan itu hampir tak terlihat, namun cukup untuk menyampaikan pesan yang menghentak. Perintah akan segera turun, waktu tidak akan menunggu lebih lama. Idris merasakan getaran kecil di dadanya, seperti pintu yang akan dibuka perlahan. Cahaya itu kini berdenyut seirama dengan kesadarannya. Ia tidak lagi asing, ia tidak lagi jauh. Idris merasakan bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini bukanlah pemutusan, melainkan pengembalian dengan bentuk yang berbeda. Tempat di antara hidup dan mati mulai memudar, bukan menghilang, tetapi menjauh, seperti kenangan yang tidak akan pernah benar-benar dilupakan. Idris tetap berdiri, matanya tenang, hatinya waspada. Waktu masih menunggu, namun penantian itu hampir usai. Dan ketika ketetapan akhirnya turun, tidak semua makhluk akan mengetahuinya. Namun dunia akan berubah perlahan, karena seseorang telah melihat apa yang seharusnya hanya dilihat setelah semuanya berakhir. Cahaya itu akhirnya bergerak, bukan membuka seperti pintu, melainkan menyusut seperti napas yang dilepaskan perlahan. Tempat di antara hidup dan mati memudar tanpa lenyap, meninggalkan Idris berdiri dalam kesadaran yang masih bergetar. Tidak ada suara penetapan, tidak ada gema keputusan, namun Idris tahu sesuatu telah dipastikan dan kepastian itu tidak akan diumumkan kepada siapapun selain dirinya. Waktu kembali mengalir, tidak deras, tidak tergesa, mengalir dengan patuh, seolah baru saja menerima izin. Idris merasakan berat tubuhnya kembali, bukan sebagai beban, melainkan sebagai penanda bahwa ia masih terikat pada dunia. Ikatan itu terasa berbeda sekarang, lebih halus, lebih rapuh. Namun nyata, malaikat maut melangkah mendekat. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, kehadirannya terasa seperti yang dikenal manusia. Tenang, pasti, dan tidak mengancam. Tidak ada perintah untuk mencabut nyawa, tidak ada isyarat akhir, hanya satu pesan yang mengalir tanpa kata waktunya belum tiba, tetapi tidak lagi sama. Idris tidak bertanya, ia tidak meminta penjelasan. Di dalam dadanya, kesaksian itu telah menemukan tempat, bukan untuk diceritakan seluruhnya, bukan untuk diperdebatkan. Kesaksian itu menjadi beban yang harus dijaga, bukan rahasia untuk dibanggakan. Ia memahami bahwa tidak semua kebenaran diturunkan untuk dibuka. Sebagian diturunkan untuk menahan manusia agar tidak lupa batas. Cahaya di sekelilingnya berputar perlahan, lalu meredup. Idris merasakan tarikan yang lembut, seperti ingatan yang kembali ke tempat asalnya. Ia tidak jatuh, ia tidak ditarik paksa, ia dikembalikan. Dan pengembalian itu terasa lebih berat daripada perjalanan naiknya. Bumi menyambut tanpa tanda. Malam masih malam, bintang kembali berkilau seperti biasa. Tidak ada langit yang terbelah, tidak ada suara yang mengabarkan bahwa seorang nabi baru saja berdiri di ambang neraka dan kembali. Dunia tidak berubah seketika, namun Idris tahu perubahan tidak selalu tampak. Ia berdiri di tempat yang sama, seperti saat perjalanan dimulai. Tanah terasa akrab, namun asing. Udara terasa ringan, namun menyimpan gema panas yang belum sepenuhnya hilang. Idris menarik napas panjang. Di dalam dadanya ada keheningan baru, bukan ketenangan, melainkan kewaspadaan yang tidak akan pernah pergi. Malaikat maut tidak lagi terlihat, namun Idris merasakan kehadirannya kini berbeda. Lebih dekat, bukan dalam jarak, tetapi dalam kesadaran. Kematian tidak lagi terasa seperti ujung yang jauh. Ia terasa seperti janji yang menunggu waktu yang tepat untuk ditepati. Idris melangkah perlahan. Setiap langkahnya kini syarat makna. Ia tidak membawa api neraka, tetapi ia membawa ingatan tentang akibat. Ia tidak membawa cahaya langit, tetapi ia membawa pemahaman tentang amanah. Hidup baginya tidak lagi sekadar berjalan menuju akhir, melainkan berjalan sambil menjaga apa yang telah ia lihat. Di kejauhan, fajar mulai menyentuh langit. Cahaya pertama pagi tidak menyilaukan, namun cukup untuk menyingkap wajah dunia yang sama, namun kini dipandang dengan mata yang berbeda. Idris tidak tersenyum, ia juga tidak murung. Ia menerima rahasia itu tetap bersamanya, tidak diceritakan, tidak dilupakan. Dan sejak hari itu, setiap kali manusia menyebut kematian sebagai akhir, langit terdiam sejenak, karena ada seorang nabi yang tahu bahwa akhir hanyalah pintu, dan sebagian pintu tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka sebelum waktunya.